Beberapa waktu yang lalu, ketika pertama kali saya bikin Christmas tree di rumah, ya, bangun Christmas tree, kasih ornamen saya dengan Kiefer waktu itu berdua. Kemudian saya rekam short video, less than a minute. Kemudian videonya saya share ke Ali dan Vero, dan ada satu grup lagi yang saya share, yaitu grup WhatsApp SMA saya, ya, grup WhatsApp yang saya merasa belongs to itu grup SMA saya. Dan seperti biasa, video yang less than a minute itu saya beri judul judul lagu itu apa? Now it looks like apa? Beginning looks like Christmas, gitu ya. Dan kemudian satu teman baik saya kasih komen di dalam video itu, sama dengan yang tadi Pak Wiman sampaikan, yang Ali sampaikan. Sayang ya, ini kita hidup dalam masa-masa pandemik. Semoga pandemiknya segera berlalu, kira-kira begitu ya. Spirit message-nya supaya Christmas itu more cheerful, more joyful, pokoknya lebih bahagia. Nah, saya tidak mikir waktu itu, jadi spontan saja saya jawab gitu ya, tanpa pemikiran apa-apa. Saya jawab begini, entah itu ada pandemik atau tidak, entah itu ada COVID atau tidak, Christmas is now and here. Jadi tidak mikir itu, saya main jawab aja gitu ya. Dan kemudian teman-teman ada yang amin, setuju, agree, dan seterusnya gitu ya. Tapi saudara, tahun ini tahun yang spesial buat saya in relation with Christmas, karena di tahun ini saya menyadari, sadarnya dari mana? Bukan dari komen yang spontan itu, tapi dari renungan-renungan yang saya tulis. Saya baru sadar betul bahwa Christmas itu the meaning itu is so bigger dari yang saya pernah pikirkan sebelumnya gitu. Jadi the gift of Jesus itu itu luar biasa, changing the history. Dan saya katakan Christmas itu is unstoppable by COVID, is unstoppable by the pandemic. Mau ada pandemi kek, mau enggak kek, perasaan saya mau sedih atau mau seneng, saya lagi stres ngurus PR atau lagi happy dapat duit banyak misalnya, nothing to do with Christmas. Christmas is here and now. The gift of Jesus Christ itu is unstoppable, changing the history, changing our future. Especially bukan cuma future tahun depan atau 2 tahun lagi, tapi eternity, changing the eternity. Ya, jadi saya baru sadar. Jadi kalau saya bilang Christmas itu be joyful, be peaceful, be hopeful gitu ya. Saya learning tahun ini bahwa it is not so much depends on perasaan dalam hidup kita, dalam hati kita. It's not so much depends on the pandemic atau kesulitan atau challenges yang kita hadapi. Christmas itu is there and is now, and the gift of Jesus Christ itu changing the history of our lives, changing our future. Mari kita buka Alkitab kita kalau punya Alkitab untuk membaca surat Roma. Ya, surat Roma pasal yang pertama. Surat Roma pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-8. Ayat yang terkenal, tapi mungkin sudah tidak pernah atau mungkin jarang untuk reflect on this. Saya bacakan ya. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Ini yang ngomong Paulus nih ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Wah, seluruh dunia ya. Jadi jangan mikir dunianya ada Amerika, ada macam-macam ya. Seluruh dunia yang dimengerti oleh Paulus pada waktu itu tentunya. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil,
anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu, mengingat jemaat di Roma tentunya. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. What is the meaning? The meaning is waktu Paulus menuliskan surat Roma, dia belum sampai di Roma. Dia baru kepingin ke Roma, moga-moga satu kali dia sampai di Roma. In fact, kenyataannya, sebetulnya orang nggak tahu apakah at the end dia sampai ke Roma atau enggak. Cuman we assume by the end of the day Paulus sampai ke Roma. Cuman nanti di akhir di surat Roma dia mengatakan bahwa dia ingin ke Spanyol. Bayangin ya, bayangin peta, saya tidak punya peta, tidak menyiapkan peta di sini. Ini timur atau barat? Yang paling timur itu Turki, yang Ali suka cerita tuh ya, Efesus dan kawan-kawannya. Di sebelah baratnya Turki itu Yunani, di ujung bawahnya itu kota Korintus. Ya, di sebelahnya Yunani ada bentuk peta Eropa yang kayak sepatu, itu Itali, Roma di situ. Terus yang paling ujung barat itu Spanyol dan Portugal. Jadi Paulus sudah berhasil ke Efesus dan kawan-kawannya Kolose itu di daerah Turki. Dia sudah Yunani tentu sudah, Korintus itu ya, dia sudah itu Eropa. Jadi Yunani dan Turki itu misahkan Eropa dengan Asia gitu kira-kira. Turki itu di border antara, maka itu ada Turki Asia dan ada Turki Eropa gitu ya. Dan Paulus sudah ke Eropa bagiannya Yunani, Korintus ya, Tesalonika gitu ya. Tapi dia belum sampai ke Roma, dia ingin ke Roma. Dan nanti at the end of these letters dia bilang aku pengen ke Spanyol, pengen makin ke barat lagi. Tapi lebih tidak tahu lagi apakah dia sampai Spanyol atau enggak. Orang tidak tahu, tapi mungkin dia sampai ke Roma. Tapi ketika dia menulis pasal 1, dia belum sampai ke Roma. Dia berharap sampai ke Roma. Ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu ya, dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ya, ayat 11 kita kelewatan ya. Ya, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Nah, ini memberikan karunia rohani itu kalau NIV itu pakai kata to impart. Lalu oleh orang-orang Indonesia, orang Indonesia mengenal kata impartasi, ya, karena bahasa Inggrisnya NIV pakainya to impart, ya, kemudian kita bilang impartasi. Saya tidak tahu saudara familiar dengan impartasi atau enggak, tapi nanti saya jelaskan dalam pembahasan, ya. Saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Jadi ini kepengen sekali Paulus ke Roma, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, ya. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Nanti saya jelaskan ya. Jadi Paulus selain ingin impart atau impartasi karunia rohani, dia juga ingin metik buah penginjilan maksudnya, supaya ada orang yang bertobat. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun saya ulangi lagi ya. Aku ingin menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi di Tesalonika di mana dia sudah lihat banyak pertobatan, tapi dia belum harvesting di kota Roma gitu ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, saya baca 2 ayat yang terkenal, 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, dalam Natal ini saya mendengarkan khotbah Natal, 2 khotbah Natal saya dengarkan. Tentu saya tidak khotbahkan khotbah itu,
Satu, saya dengar khotbah Natal dari Pak Stephen Tong. Satu, saya dengar khotbah Natal dari Pastor Yose, JPCC. Ya, Pak Stephen Tong saya dengar kemarin, JPCC saya dengar tadi pagi. Ya, jadi saya diberkati, ya toh. Pendeta perlu dengar khotbah ya, jangan khotbah terus gitu kan. Ya, nah di awal khotbahnya saya nggak cerita khotbahnya, saya cuma ngomong awalnya aja, karena awal itu kadang-kadang opening ya, eye opening gitu. Padahal khotbahnya nggak ada hubungan dengan awalnya gitu. Pak Tong bilang begini, dia mengajukan 2 pertanyaan. Nomor 1, adakah orang yang lahir di tempat yang lebih hina dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Saya pernah, saudara, karena tugas sekolah harus tinggal di India selama 1 bulan tahun 2006 yang lalu. Dalam sejarah hidup saya pernah juga ke tempat orang-orang miskin di Jakarta waktu saya kerja dengan Compassion. Tapi dalam sejarah hidup saya, tempat yang paling miskin yang saya pernah lihat itu adalah slum area, di daerah kumuh di Bangalore, di India bagian selatan itu. Ya, Bangalore itu kota yang maju. Kalau di India itu kota IT-nya, jadi komputer dan segala teknologi itu Bangalore. Tapi ada slum area yang jadi mirip dengan Jakarta. Jadi ada gedung tinggi tapi ada daerah kumuh gitu. Tapi yang di Bangalore ini nyentuh hati saya. Paling miskin. Saya bayangkan, saya lihat ada rumah gubuk gitu, isinya 7 orang. Kecil banget nih, mungkin segini gitu ya. Nggak bayangkan orang tua sama anaknya gimana hidup di situ. Tapi saya pikir-pikir mungkin dia lahir di situ, itu salah satu bayinya itu lahir di tempat itu gitu ya. Tempat yang hina. Tapi meskipun tempat itu hina ya, meskipun tempat itu dekat dengan banyak sampah gitu ya, dan bukan milik dia sendiri, mungkin dia asal bangun gubuk begitu. Tapi at least gubuk itu didesain sejelek apapun itu untuk manusia. Tapi Yesus itu lahir di tempat yang didesain untuk binatang. Saya nggak pernah realize ini. Saya cuma tahu oke, dia lahir di Palungan, Yusuf dan Maria nggak dapat hotel ya. Kemudian anaknya lahir di situ. Tapi sebetulnya itu kontras yang luar biasa hebat, karena dia lahir di tempat yang seharusnya untuk binatang, even bukan untuk manusia, even bukan untuk manusia yang miskin, ya mungkin untuk binatang yang kaya, tapi untuk binatang, bukan untuk manusia. Itu pertanyaannya pertama, Pak Tong. Apakah kita pernah tahu ada seorang yang lahir di tempat yang lebih hina daripada itu? Ya, nomor 2 pertanyaannya, adakah ya hari kelahiran seseorang? Selamat datang. Ya, saya tungguin. Nah, pertanyaan yang kedua, adakah hari kelahiran seseorang di dunia ini, ya, yang terkenal sekalipun, Ratu Elizabeth siapa lagi? Albert Einstein, John Lennon, ya saya kalau Desember gini selalu ingat karena John Lennon ditembak bulan Desember, nggak pernah lupa saya ya. Apakah The Beatles gitu ya, yang hari kelahirannya itu diperingati oleh millions of people bahkan setelah 2000 tahun? Tentu jawabannya tidak ada, cuma Yesus saja. Yesus adalah orang yang ulang tahunnya, orang atau Tuhan, yang ulang tahunnya diperingati oleh demikian banyak orang setelah 2000 tahun. Jadi kontras sekali. Tempat kelahirannya itu paling hina, mungkin tidak ada orang yang lahir di tempat yang lebih hina dari itu. Tapi people do celebrate hari ulang tahunnya lebih dari semua orang. Setelah ngajukan 2 pertanyaan itu, Pak Tom bilang, now you know what kind of baby he is. Bayi seperti apakah Yesus itu, ya, yang meskipun lahir di tempat yang hina, tapi dikenal oleh jutaan orang, million of people, bukan cuma jutaan, tapi miliar dalam bahasa Indonesia, bahkan setelah 2000 tahun. Jadi saya bilang Christmas ini
berkesan ya. Nah, ini hubungannya dengan Roma ya. Paulus ingin melakukan dua hal di Roma. Saya mencoba kita membayangkan, misalnya saya ini seorang pendeta, pakai contoh Indonesia ya, Kanada juga boleh. Misalnya saya ini pendeta dari kota Semarang, ya, saya khotbah apa aja, ya, khotbah menginjil, ya, misalnya khotbahnya penginjilan KKR dan segala macam, dan katakanlah saya sukses di Semarang, ya, atau jangan Semarang terlalu tinggi, ambil kota yang lebih kecil, Pekalongan misalnya, ya, atau Tegal, atau apa sajalah kota yang bukan ibu kota provinsi. Saya nginjil dan kemudian saya berhasil, ya, apa yang terjadi? Saya akan punya ambisi, ini ambisi yang positif, bukan ambisi yang negatif. Saya punya keinginan, saya mau khotbah di ibu kota provinsi. Jadi kalau selama ini saya dikenal sebagai pendeta di Pekalongan saja, sekarang saya mau khotbah di kota Semarang, di ibu kota Jawa Tengah itu, ya. Lalu kalau tidak ada gereja yang terima, ya saya sewa stadion. Zaman dulu masih agak bebas nyewa stadion KKR gitu kan, ya. Nah, kemudian kalau saya itu pendeta yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, berhasil di Pekalongan, berhasil di Tegal, berhasil di Semarang, katakanlah bisa mengumpulkan ribuan orang dan kemudian ratusan orang itu maju dan terima Tuhan Yesus. Saya akan berpikir berikutnya, saya mau bikin KKR di Jakarta. Loh, ini yang saya cerita ini bukan dongeng, tapi ini yang terjadi, pendeta gitu ya. Kalau aku sukses, sekarang aku mau, dan ini bukan ambisi yang duniawi, aku mau jadi berkat di Jakarta supaya banyak orang yang belum bertobat, ya, kita percaya hamba Tuhan ingin orang bertobat gitu ya. Saya mesti khotbah di Istora. Kalau di Istora sukses, berarti the next step itu Stadion Bung Karno itu, lapangan bola. Ya. Nah, kalau sudah sukses di Jakarta, ribuan orang datang kepada Yesus, pindah luar negeri. Nah, itu zaman dulu ada kasih melanda Surabaya, ya, kasih melanda Medan, kemudian naik kasih melanda Jawa Timur, kasih melanda Sumatera Utara. Saya ngikutin tuh acara gituan. Pengkhotbah yang sama, at the end, sukses luar biasa, kasih melanda Jakarta. Itu di end. Jadi kalau daerah sukses, dia aiming ibu kota negara, Jakarta. Paulus sukses di Efesus, dia sukses di Kolose, dia sukses di Filipi, dia sukses di Tesalonika. Ibu kota negara belum terjangkau, Roma. Aku mau ke Roma. Aku juga mau harvesting di sana. Ya, selama ini yang kita percaya, Petrus sudah di Roma. Petrus sudah duluan di Roma. Maka itu basilikanya bukan Basilika Saint Paul, tapi Basilika Saint Peter. The first pope itu, saya ngomong minggu lalu, adalah Petrus. Paulus bilang, aku juga mau harvesting, aku juga mau panen di Roma. Saya juga mau nginjil di sana. Selama ini saya baru di kota-kota kecil doang, baru di Tesalonika, baru di Filipi. Paling besar, paling top Korintus. Korintus itu kayak San Francisco gitu ya. Tapi Washington DC belum kesampaian ini. Ya, Vancouver sudah, Toronto sudah, tapi Ottawa belum. Nah, Paulus bilang, aku mesti ke ibu kota negara itu. Di sana aku mau harvesting. Nomor 1 itu. Nomor 2, aku mau impart spiritual gift. Itu 2 tujuannya dia itu. Ya, saudara. Saya balik dulu yang pertama dulu ya. Dia mau harvesting, dia mau preaching the gospel, ya, di Roma. Salah enggak motivasinya? Ya enggak salah, ya baik-baik saja. Ya, seperti saya bilang, kalau saya sukses di Calgary, kalau saya sukses misalnya, gereja ini penuh sampai 1.000 orang, mungkin saya akan bilang, I will move to a bigger city, ya, atau saya akan build a bigger building, gitu ya, moving to Toronto barangkali dan segala macam, ya, untuk jadi berkat bagi banyak orang, mungkin bikin siaran radio, mungkin bikin KKR di stadion, ya, that's a very common motivation, normal sekali sebagai hamba Tuhan. Jangan bilang kalau hamba Tuhan ingin besar terus, wah ambisius berdosa ya, enggak juga gitu ya. Paulus juga seperti itu. Nah, pertama dia ingin memberitakan Injil. Nah, ketika dia ingin memberitakan Injil, dia bilang begini,
aku berhutang, ya, karena aku berhutang kepada orang Yunani dan kepada orang bukan Yunani. Interesting ya, aku berhutang kepada orang yang pintar, yang terpelajar, dan yang tidak terpelajar. Dia cuma nyebut dua itu aja. Tapi itu ayat saya bisa teruskan tuh. Aku berhutang kepada orang yang kaya dan kepada yang miskin. Aku berhutang kepada orang yang kulit putih, yang kulit hitam, yang kulitnya kuning, yang kulitnya merah. Aku berhutang. Aku berhutang kepada apalagi orang Indonesia, orang Kanada, First Nation, orang semuanya aku berhutang. Jadi ketika Paulus ingin memberitakan Injil, itu spiritnya yang dia punya itu aku berhutang. Nah sebetulnya Paulus berhutang nggak sama mereka? Nggak berhutang, utang apa? Ya, nggak berhutang ya. Nah saya nggak tahu saudara pernah berhutang atau enggak. Ya, kalau saudara berhutang itu normalnya kalau orang baik dia membayar hutang, dia punya obligasi, dia punya obligation, punya tanggung jawab untuk mengembalikan hutang ini. Nah, ketika Paulus itu ingin memberitakan Injil, itu spirit yang dia miliki. Itu spirit yang dia miliki. Jadi aku berhutang, padahal dia tidak hutang apa-apa, tidak minjem duit. Dia diselamatkan juga bukan karena orang-orang di Roma, dia diselamatkan bukan oleh orang yang terpelajar dan yang tidak terpelajar, dia diselamatkan bukan oleh orang yang kaya dan yang tidak kaya, dia diselamatkan bukan oleh orang kulit putih, kuning, dan segala macam. Dia diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus, dibenarkan, justified, dan seterusnya. Tapi ketika dia ingin memberitakan Injil, maka motivasi dia dan spirit dia itu seperti orang yang berhutang. Ya, jadi dia berhutang. Kalau dia berhutang berarti apa? I am obligated to pay. Saya tanggung jawab. Jadi menginjil itu bagi Paulus, it is not an option. Aku boleh atau aku enggak. Aku hutang. Kalau aku enggak bayar, ini aku orang yang enggak benar berarti. Aku namanya gaduk gitu ya. Hutang enggak bayar, lari. Aku bukan orang yang benar, tapi orang yang normal. Enggak usah jadi orang Kristen. Kalau dia berhutang, dia mesti bayar. Nah itu adalah prinsip yang dipakai oleh Paulus di dalam menginjil. Aku obligated. Aku punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, minggu lalu saya kan tak tahu ya Pak Kaleb meninggal loh. Saya kirim teks kepada istrinya ya, surprise masih ingat istrinya, ya balas teks saya. Tapi menarik. Setelah apa? Saya lupa petinya udah masuk ke dalam atau belum gitu ya, saya lupa. Spontaneous Pak Stephen ngomong. Dia spontan aja, enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang persilahkan, enggak ada mic-nya, dia ngomong aja. Nah, dia ngomong sesuatu yang penting menurut saya. Dia bilang, kalau gereja tidak menginjil, dia bunuh diri. Dia bilang gitu. Dia mau ngasih tahu orang-orang GII Hokim Tong, kamu mesti continue teladan yang diberikan oleh Pak Kaleb, continue untuk menginjil. Kalau kamu berhenti menginjil, kamu bunuh diri. Ya, pesan yang penting itu. Ya, pesan yang kedua juga penting. Ya, tapi tidak ada hubungan dengan khotbah hari ini. Ya, Pak Tong bilang kalau kita tidak taking care anak-anak muda dan anak-anak kecil, gereja tidak punya masa depan. Saya harap itu pesan meskipun disampaikan untuk GII Hokim Tong bisa jadi pesan buat kita. Ya, saya dua pesan itu aja, spontaneous ya, bukan khotbah. Dia bilang seperti itu. Kalau gereja tidak menginjil, dia bunuh diri. Saya tidak tahu bagaimana firman ini bisa bicara kepada kita. Saya bukan orator yang hebat gitu ya. Tapi kalau kita bisa punya semangat seperti Paulus, seperti orang yang berhutang gitu ya, obligated untuk memberitakan Injil, maka mungkin, saya bilang mungkin, Houseful Nation Calvary akan survive dan tidak mati, tidak bunuh diri. Ya. Gereja kita, saya akui, dan mungkin juga saya sendiri perlu punya semangat yang lebih dan perlu menginjil lebih. Dan semoga harapan saya dan doa saya terjadi di tahun 2022. Kalau kita masih punya berapa orang ini?
8, 9 orang di sini, mungkin ada 2 orang di bawah 10 orang. As a core family is only by the grace of God. Tapi kita perlu menginjil, perlu memberitakan Injil, perlu memberitakan Yesus tadi, yang meskipun yang lahirnya di tempat yang paling hina, tapi kelahirannya diperingati oleh begitu banyak orang sampai 2000 tahun kemudian. Yang kedua, tadi Paulus bilang, dia berhutang kepada orang yang terpelajar dan yang tidak terpelajar. Dia berhutang kepada orang Yunani dan orang Yahudi. Jadi dia berhutang kepada all kind of ethnicity. Dia berhutang kepada semua orang, tidak peduli strata sosialnya atau kaya atau miskin dan segala macam. Saudara, bukan kebetulan gereja kita ini namanya House for All Nations sebetulnya. Saya tidak tahu nanti bentuknya seperti apa, ya. Pak Sony encourage saya berkali-kali, ya. Cuman sayanya belum bertobat aja, gitu ya. Belum melihat, tapi saya rasa yang ada dalam otaknya Pak Sony adalah bahwa gereja ini one day will no longer an Indonesian congregation. Saya rasa, kalau saya nangkepnya betul, gitu. Jadi dia encourage saya berkali-kali untuk mulai ibadah bahasa Inggris, gitu ya. Tapi saya masih berpikir, kok kayaknya nggak make sense gitu. Yang datang ke Indonesia cuma 1-2 orang yang ngomong Inggris, masuk saya mesti khotbah bahasa Inggris. Sedangkan yang orang Indonesia nggak ngerti nantinya, gitu ya. Tapi regardless apa yang diimpikan oleh Pak Sony, gitu ya, dan apapun namanya House for All Nations, saya mengajak kita bersama-sama tahun 2022 untuk berpikir ketika kita memberitakan Injil dan feel obligated. Kita bukan cuma obligated kepada orang Indonesia, tapi kita obligated kepada all kind of nations yang kita temui. Ya, sebetulnya contoh yang paling ideal di House for All Nations ini adalah Coquitlam Campus. Ya, lebih dari kampus-kampus yang lainnya. Coquitlam Campus itu kan kalau kita disebutnya kampus berbahasa Indonesia, ya. Kalau yang tempatnya Pak Sony juga namanya lebih jelas lagi Indonesian Campus, bahasa Indonesia. Kalau yang Pastor Daryl bahasanya is very obvious English. Yang Mandarin Campus, Pastor James lebih obvious lagi. Mandarin Campus ya bahasanya Mandarin. Tapi Coquitlam Campus bahasanya adalah bukan English, tapi broken English. Jadi karena pastornya itu minder sekali. Jadi Pastor Obi itu minder kalau khotbah gitu ya, karena dia merasa Inggrisnya itu tidak bagus. Menurut saya kalau dia ngomong saya ngerti-ngerti aja. Saya tidak ada masalah dengan dia ngomong gitu ya. Tapi dia selalu merasa minder. Dia orang Korea gitu ya. Kok Inggrisku kok kurang bagus gitu. Istrinya jauh lebih bagus Inggrisnya. Anyway, itu yang paling jelas. Ada orang Irannya, ada orang Afganistannya. Ya, saya cerita ada orang Turkinya. Coquitlam is a very international campus. Nah, saudara, maksud saya adalah tahun 2022 kita berhutang bukan hanya kepada orang Indonesia, ya, bukan berhutang hanya kepada orang yang etniknya sama dengan kita. Kita tidak hanya berhutang kepada orang-orang yang terpelajar. Saya assume kita semua yang ada di ruangan ini orang yang terpelajar. Kita juga berhutang kepada orang yang tidak terpelajar. Kita tidak hanya berhutang kepada orang-orang yang punya status ekonomi yang baik, tapi kita juga berhutang kepada orang-orang yang miskin, master seat. Saya kerja naik kereta api kan, nah, ini pengalaman yang menarik. Saya tahu sejak beberapa tahun yang lalu bahwa di kota-kota besar di North America, problem sosial yang paling menonjol itu homelessness. Saya pernah ngomong beberapa kali ya. Beda dengan kemiskinan di Indonesia, tapi kota-kota besar di North America problemnya adalah homelessness, dan mereka ngumpulnya di downtown. Tapi karena saya sering naik kereta api, saya baru sadar bahwa homelessness ini bukan problem orang malas. Ya, kalau homelessness ini adalah problem orang malas, maka semua orang malas bisa jadi homeless. Right? Orang Indonesia malas jadi homeless, ya. Orang apalagi? Orang Syria malas jadi homeless. Orang India malas jadi homeless. Orang China malas jadi homeless. Tapi selama saya kerja dari akhir November sampai hari ini naik kereta, saya tidak pernah ketemu orang Cina jadi homeless. Saya tidak pernah ketemu orang Indonesia jadi homeless. Atau mungkin saya masih kurang banyak naik kereta api, ya.
Tapi mungkin 80% yang jadi homeless itu adalah orang-orang First Nation. So sad. Saya sedih, ya. Kalau begini ini bukan soal problem males ini. Ini etnik ya, mabuk. Saya sampai nanya sama Au ya. Saya enggak tahu kenapa orang homeless itu kalau jalan kok kakinya nggak bisa lurus gitu. Ya, enggak tahu saya. Jalannya pasti gini kan? Kalau lihat jalannya pasti gini. Pak Iman tahu kayak di tahun-tahun. Saya enggak tahu kenapa ya. Apakah terlalu banyak minum apa? Saya enggak tahu apa yang membuat mereka seperti itu. Dan satu malam di stasiun Citrenya Chinook itu, mereka diusir-usir oleh polisi itu, peace officer itu. Diusir-usir. Mereka itu dingin tuh kan, di haltenya ada heaternya, mereka pada di situ ngumpul gitu. Diusirin. Polisinya bilang you have to find shelter. Polisinya saya tahu saya enggak homeless, jadi saya enggak diusir, mereka diusir gitu ya. Which is, wah ini bukan cuma masalah males atau enggak males ya, tapi ini ada sesuatu yang lebih akarnya itu apa gitu ya, kenapa bangsa ini harus menderita sebagai majority, sebagai homeless. Saya enggak tahu kenapa, saya belum belajar lebih jauh mengenai hal itu. Tapi saudara, kita obligated juga kepada mereka. Kita mesti bayar utang kepada mereka. Kita juga berutang kepada mereka. Kalau kita pakai spiritnya Paulus, kita juga perlu memberitakan Injil kepada mereka. Nah, saya sekali lagi appreciate Pak Pastor Obi, karena di antara House of All Nation hanya Coquitlam Campus yang menginjil kepada orang-orang First Nation pada hari ini. Ya, nah, saudara, yang butuh Injil bukan cuma orang Indonesia. Yang butuh Injil bukan cuma orang miskin, bukan cuma orang kaya, bukan cuma orang terpelajar, bukan cuma orang bodoh, bukan cuma orang Yunani, bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang Kolose, Efesus, Korintus, dan Tesalonika, bukan cuma orang Calgary, tapi semua jenis orang butuh Injil. Dan Paulus ingin memberitakan Injil dengan semangat aku berutang. Itu yang kedua. Ya, jadi yang pertama semangatnya berutang, yang kedua hari ini saya berharap tahun depan, saya tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin gereja ini, tapi kita boleh keluar dari ibadah ini, dan kalau lihat orang yang meskipun kita tidak kenal, apapun warna kulitnya, seperti apapun penampakan wajahnya, mungkin kita tidak berani menginjil, tapi ingat, kita utang sama mereka. Kalau kita mau taat firman Tuhan hari ini, kita utang sama mereka. Kita tidak cuma misalnya ada Pak Wiman dan Bu Nester ya. Misalnya mereka ini bukan suami istri, pokoknya orang gitu. Terus aku lihat-lihat, wah Pak Wiman kayaknya lebih terbuka nih sama Injil, ya. Jadi aku nginjilnya ke Pak Wiman aja dah. Bu Nester kayaknya galak, nggak mau dah. Nah, gitu ya. Tapi kita berutang kepada kedua-duanya. Kalau pakai teologinya Paulus, kita mungkin lihat, wah yang satu orangnya murah senyum, yang satu badannya gede, banyak tatonya. Thank you. Nah, yang satu bersih, yang satu bau alkohol, brewokan, banyak tatonya gitu ya. Nah, aku nginjil yang bersih aja ini, ya. Kalau nginjil yang brewokan, bisa ditonjok, saya repot gitu kan. Tapi sebenarnya kita berhutang kepada kedua orang ini. Baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, aku berhutang. Baik kepada Yunani, Yahudi, aku berhutang. Miskin, kaya, pemabuk atau yang tidak pemabuk, aku berhutang. Saya harap ini tidak banyak orang di sini, tapi I think it is worth to share with the core family of House of All Nation apa yang Paulus sampaikan. Ya, Natal hebat, unstoppable. Tadi di awal saya sudah katakan, apapun perasaan kita, tapi Natal juga memberi kita tanggung jawab untuk memberitakan pesan dan Injil yang dibawa oleh Yesus Kristus. Yang terakhir, 3 poin kan? Ada kerinduan Paulus yang lain, yaitu to impart the spiritual gift. Impart. Saya buka dictionary. Impart itu apa? Memang to impart itu sebetulnya simply pengertian pertama. Ada 2. Pengertian pertama dari to impart itu to inform. Ya. Memang kalau kita dengar kata orang Indonesia suka kata impartasi itu lebih dalam daripada to inform.
To inform itu jangan ngomong aja, Roh Kudus memberikan kamu karunia. Ya, kepada semua orang percaya diberikan karunia. Kamu harus menemukan karunia itu dan kamu harus makainya. Ini pengajaran Kristen yang very basic. Ya, kepada semua orang yang percaya, Roh Kudus memberikan karunia. Maka itu ada tubuh Kristus, ada mata, ada jari, ya. Nah, karunianya apa saja silakan diperdebatkan, ya. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 9, ada yang bilang tidak terbatas, ya. Even ada karunia masak, karunia ngepel, karunia apa saja. It's up to you. Saya tidak mau khotbah hari ini. Ini bukan seminar mengenai karunia Roh Kudus, tapi kepada setiap orang percaya, Roh Kudus memberikan satu karunia. Dan karunia itu very clear, itu untuk kepentingan bersama, ya, untuk membangun tubuh Kristus. Jelas kan? Ya. Memang ada karunia yang membangun diri sendiri, ya. Contohnya bahasa roh. Bahasa roh itu 50% untuk membangun community, 50% kalau diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, it is for yourself. Tapi karunia yang lain semua untuk membangun tubuh Kristus. Jadi kalau yang percaya 9 karunia, yang 8,5 untuk community, yang setengah untuk diri sendiri. Nah, gitu ya. Nah, kapan-kapan kita boleh seminar tuh karunia. Tapi Paulus bilang, I want to impart the spiritual gift. Gift itu dari Roh Kudus, jelas no questions, bukan dari Paulus. Tapi dia tuh impart. Dia mau jemaat di Roma tahu bahwa ini kalau yang sudah percaya nih, ya. Tadi memberitakan Injil kepada yang belum percaya. Kalau kamu sudah percaya Yesus, itu ada karunia Roh Kudus dalam hidupmu. Dan Paulus bilang, kalau NIV bilang, kalau aku sudah impart the gift of the Spirit in you, maka harapannya adalah kita bisa saling encourage one another. Jadi NIV pakai kata encourage, gitu ya. Artinya apa? Kalau kamu sadar kamu punya karunia, kata Paulus, maka meskipun aku pendetanya, meskipun aku penginjilnya, Paulus bilang, maka tidak satu arah. Bukan aku yang feeding you, tapi I feed you, you feed me. I encourage you, you encourage me. Karena apa? Karena karunianya adalah for the body of Christ. For apa itu kalau Korintus, untuk kepentingan bersama. Jadi semua itu, ya, kalau orang yang punya paradigma bahwa pendeta itu adalah orang nomor 1 di gereja, well, saya tidak bilang salah, tapi mungkin sedikit outdated, gitu, sedikit kuno, gitu ya. Ya, saya bersyukur sekali. Mungkin kalau saya saya bekerja nih, ya, mulai bulan November. Saya bekerja bukan karena kepengen bekerja. Saya bekerja karena harus bekerja. Tapi saya bersyukur. Tadi Esther sudah bilang bersyukur ada Ali. Saya bersyukur juga, ya. Saya tidak terlalu khawatir dengan Bible study, running with him, gitu ya. Bukan berarti saya tidak pengen ikut Bible study, cuman schedule saya tidak memungkinkan saya untuk Bible study. Tidak selalu saya bekerja pada waktu itu, tapi saya harus tidur. Ya, dan tidur itu harus maksa saya, karena saya tidak ngantuk, tapi maksa keranjang, pakai selimut, matiin lampu, meskipun itu bukan jam tidur. Karena saya harus maksa saya untuk tidur, kalau tidak saya akan kurang tidur. Nah, terus saya merasa ada feel secure, ada Ali, gitu ya. Memang jabatannya bukan pendeta, tapi mungkin dia bekerja lebih daripada pendeta, ya, covering everything. Ya, jadi saudara, saya tidak menyalahkan orang yang mengatakan bahwa pendeta itu adalah yang barangkali paling penting sumber dari apa-apa supaya gereja bisa running. Tapi Paulus sudah punya pemikiran yang revolutionary. I need to impart, I need to let them know the church in Romans. Yang tadi di awal kita baca imannya terkenal di seluruh dunia, tapi kayaknya Paulus melihat ada satu kekurangan. Mereka tidak sadar bahwa ada the gift of the Spirit in their life yang harus dipakai, yang harus digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu pertama. Tapi ada yang kedua. Yang kedua, bagaimana kalau to impart-nya itu bukan to inform. To impart itu it's like to give, ya. Bahkan mungkin kata-kata yang dimulai dengan im, gitu ya, impart. Saya ingat waktu tadi nyiapin khotbah, saya ingat kata yang mungkin ada hubungannya, implant, ya, operasi, implant something di lutut atau di mana, ya. Implant itu menaruh sesuatu dalam kamu, gitu ya. Jadi bukan cuma inform, cuma ngasih tahu, ini ada gift of prophecy, gift of healing, gift of prayer, gift of
Bukan cuma itu, tapi seolah-olah aku mau datang untuk imparting, untuk kayak mau ngoperasi kamu, naruh the gift of the Spirit dalam hidup kamu. Nah itu yang kedua. Nah sebetulnya orang Indonesia kalau dia pakai kata impartasi, ya, khususnya ini gereja-gereja yang suka kata impartasi adalah gereja-gereja Injili dan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Itu mereka berpikir orangnya ditumpangi tangan, ya, jadi setelah didoakan ya ditumpangi tangan, kemudian somehow the gift of the Holy Spirit itu kemudian masuk ke dalam hidup orang itu. Kira-kira kalau mau ngasih gambaran impartasi apa yang dimengerti oleh banyak orang Indonesia seperti itu. Jadi ditumpangi tangan kemudian terjadi. Dalam perjanjian baru juga terjadi hal seperti itu berapa kali. Ya, tumpangi tangan terjadi sesuatu. Ya, impartasi. Jadi lebih daripada to inform, tapi kayak ngoperasi dan kemudian naruh sesuatu. Itu kata to impart. Ya, nah saya pikir baik kita mau inform ataupun kita mau menumpangi tangan supaya orang itu kemudian gift-nya itu ada di orang itu, gift of the Spirit itu berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari manusia. Tapi Paulus melihat bahwa jemaat di Roma yang imannya itu luar biasa kuat, ternyata mereka belum encourage each other, mereka belum apply the gift of the Spirit yang diberikan oleh the Holy Spirit dalam hidup mereka, itu belum diaktifasi, belum diactivate, kayak kartu kredit belum diactivate. Jadi kalau untuk saya, kerinduan Paulus untuk datang ke Roma, kalau saya boleh modify the word gitu ya, itu bukan to impart, tapi to activate. Semua orang percaya bagian dari tubuh Kristus diberi gift dari Roh Kudus. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, up to the Holy Spirit. Tapi gift itu kadang-kadang tidak diactivate. Ya, Paulus lihat itu. Kan dia dengar imanmu hebat sampai ke seluruh dunia. Tapi bagian dari iman yang didengar oleh Paulus adalah bahwa mereka tidak activating the gift of the Spirit. Jadi Paulus bilang, pertama-tama ini suratnya kan ditujukan pada jemaat, bukan kepada orang yang tidak percaya. Jadi pertama-tama, kenapa aku mau ke tempat kamu? I want to activate the gift of the Holy Spirit bestow in you. Nah, to impart tuh kata lainnya tuh bestow. Nah, ya, taruh di situ. Aku mau activate itu. Aku mau gereja kamu sehat, semua melayani, yang diberikan oleh Roh Kudus dipakai untuk melayani, membangun tubuh Kristus. Tapi kedua, dia bilang, aku juga mau harvesting, aku juga mau menginjil orang-orang di ibu kota negara yang belum terima Yesus. Seperti aku menginjil kepada orang-orang kafir di tempat lain, di Korintus, di Tesalonika, di Filipi, di Kolose, di Efesus, di Galatia, aku juga mau menginjil di Roma, di ibu kota negara. Supaya aku bisa harvesting orang. Itu tujuannya Paulus datang ke Roma. Saudara-saudara, saya berharap firman ini boleh menguatkan kita menjadi inspirasi untuk tahun yang baru. Kalau saudara suka main Instagram dan suka lihat reel, video-video yang singkat, belakangan ini ada muncul video menarik sekali. Nah, video ini muncul, saya menduga, karena kita mendekati akhir tahun. Ya, videonya bisa macam-macam, tapi kata-katanya sama, direkam. Ya, pada suatu kali, kira-kira ceritanya, orang bertanya kepada Buddha, ini bukan Kristen, kepada Buddha. Apakah kesalahan manusia yang paling umum, yang paling besar dalam hidup ini? Lalu Buddha menjawab, kesalahan yang paling besar dari manusia adalah karena mereka merasa mereka memiliki waktu, time. Sebenarnya tidak ada manusia yang punya waktu. Waktu itu free. Kita tidak harus membayar untuk waktu. Betul kan? Kita punya waktu terus, kita tidak punya waktu. Waktu itu free. Kita bisa menggunakannya. Kita bisa menyia-nyiakannya, tapi itu bukan punya kita. Tapi itu free. You don't have to pay for your time. Kita bisa menyia-nyiakannya, kita bisa menggunakannya. Jadi ini ngomong soal waktu. Bagaimana kita utilizing time given to us. Dan di akhir dia katakan, dan waktu tidak bisa diulang. Sudah lewat, ya sudah. Kita tidak bisa save. We cannot save time. Bawa kantong plastik, masukin waktu, tidak bisa. Ya,
Nggak bisa kirim ke bank, aku mau save time. Kita bisa save money, we cannot save time. Waktu bukan kita punya, tapi it's free. Interestingly enough, it's free. Tahun 2022, it's free. You don't have to pay to enter the new year. We don't have to pay. Nggak usah bayar, kita masuk tahun 2022. Tapi kita akan salah kalau kita merasa kita punya waktu. Nah, saya encourage kita semua, tuh Felicia, ya, tunggu Felicia, ya. Saya mau encourage kita semua tahun 2022, kita gratis masuk tahun 2022, tidak harus bayar masuk tahun 2022, tapi kita mau belajar dari Paulus. Satu, ayo kita menginjil. Kalau enggak, gereja kita akan bunuh diri. Bukan gereja kita, gereja akan bunuh diri kalau enggak menginjil. Jadi kita perlu memberitakan Injil. Supaya kita memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, jadilah orang yang berutang. Obligated. It is not a choice, it is a must. Itulah gereja. Yang kedua, ayo kita sama-sama activate the gift of the Spirit. Saya tidak akan numpangi tangan Bapak Ibu sekalian hari ini gitu ya, kayak tipe orang-orang karismatik atau Pentakosta. Tapi ayo tahun 2022 kita activate more the gift of the Spirit yang ada dalam hidup kita, atau the talents, kalau pakai bahasa kata talenta, dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Masih banyak yang bisa kita kerjakan dalam gereja ini. Ya, masih banyak. Saya percaya masih banyak. Banyak sekali. So, I'm so thankful to God for House of Nation Calgary 2021. I'm thankful to God. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Ini gereja, ini bukan gereja yang mati. Ini gereja yang masih dipakai Tuhan dengan segala ketidaksempurnaannya. Mari kita bersama-sama di tahun 2022 melayani Tuhan dengan lebih lagi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri supaya kita juga bisa mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Natal. Meskipun Kau lahir di kandang yang hina, yang didesain bukan untuk manusia, tapi didesain untuk binatang, lebih rendah dari manusia. Meskipun cara matimu juga cara mati yang hina, seperti orang yang bersalah, yang terhukum. Tapi Tuhan, tidak ada orang yang sehebat Engkau, yang hari kelahirannya dan hari kematiannya diperingati oleh miliaran orang di seluruh dunia, bahkan setelah 2000 tahun. Sekarang kami sadar dan kami tahu siapa Engkau Tuhan. Terima kasih for the gift of Christmas, the gift of Christ Jesus, the gift of salvation, that changing our future, that changing our eternity. Thank you Lord Jesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk gereja ini, House of Nation Calgary. Engkau menopang sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu, kami yakin Tuhan masih mau pakai gereja ini, Tuhan masih mau pakai gereja ini menjadi alat Tuhan untuk memberkati, baik itu orang Yunani, baik itu orang Yahudi, baik itu orang terpelajar, baik itu orang yang tidak terpelajar, orang kaya atau orang miskin. Tolong Tuhan Yesus supaya kami punya jiwa seperti Paulus, bahwa menginjil itu bukan pilihan, tapi kewajiban, bayar utang. Tolong kami Tuhan supaya seperti Paulus mau activating the gift of Spirit, karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kami, supaya kami boleh dipakai bersama-sama untuk membangun tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, sore hari ini kami berdoa untuk Pak Irwan, Cik Ruth yang dalam perjalanan ke Indonesia. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Bukan hanya menyertai dan melindungi, tapi menolong mereka untuk bisa menyelesaikan semua yang harus diselesaikan di Indonesia. Mereka minta didoakan supaya boleh ada favor shorter karantina, waktu karantina. Tuhan, hamba tidak tahu, kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau itu Tuhan yang ajaib. Kami minta dan kasih karunia yang lebih bagi mereka Tuhan, apa yang mereka harapkan supaya karantina boleh bisa lebih pendek. Lindungi mereka Tuhan,
sertai mereka, pakai supaya waktu-waktu mereka di Indonesia bisa menjadi fruitful. Ini berdoa untuk segenap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya tahun yang baru, tahun 2022, kami boleh tambah setia kepada Tuhan. Kami boleh tambah mengasihi Tuhan. Kami boleh tambah dewasa dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami boleh menjadi semakin rajin, semakin taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami gantungkan seluruh hidup kami dengan penuh kerendahan hati kepada kuasa Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, damai sejahtera yang berbeda dari yang diberikan oleh dunia ini, boleh memenuhi hidup kita. Dan kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih yang tiada duanya, kasih yang ajaib, kasih yang membawa Tuhan dari surga turun ke dunia ini, boleh menyertai hidup kita. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus yang menganugerahkan karunia-karunia untuk membangun tubuh Kristus boleh juga menyertai hidup kita dari sore hari ini, di tahun 2022, dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati.